Halo, selamat pagi. Siang. Iya, siang. Saudara Kipli, Abang. Wah, ini yang bikin tantangan ke Manila, tapi ternyata disamperin sampai ke rumahnya nangis. Oke. Nangis. Ya, buktinya kenapa nggak jawab tantangan saya. Oke. Iya, silakan. Yesus kapan jadi Kristus? Silakan. Yes. Kalau berdasarkan Kisah Rasul 2 nomor 11, di situ pada hari lahirnya dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Jadi maksudnya Kristusnya Tuhan. Di kota Daud. Beda Kristusnya Tuhan dengan Kristusnya Paulus. Oke ya. Sedangkan Kristusnya Paulus itu nanti menjadi Kristus pada saat dia selesai di ospek di dalam kubur 3 hari 3 malam. Melalui asistennya Lukas di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan agar menjadi Kristus bagi RK. Silakan. Oke. Anda Jadi menurut Bang Juma, Kristus itu hadir saat di Lukas pasal 2. Ya, itu baca dalilnya. Nomor 36-nya baca. Untuk itulah Yesusnya Paulus maksudku ya. Dia dibangkitkan untuk menjadi Kristus. Silakan Anda bantah dalil kitab Anda sendiri. Oke. Jadi Kristus itu di dalam bahasa Yunani atau bahasa apa? Kristus itu bahasa Yunani lah. Oke. Di dalam bahasa Arab, Kristus artinya apa? Mesias. Kok larinya ke situ ya? Kok takut? Santai aja. Santai aja. Saya santai kok ini. Kamu Saya sopan kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Saya sopan ya. Iya, saya tahu. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara tema. Iya, berbicara tema. Yesus kapan jadi Kristus? Kok larinya ke Islam? Semuanya memahami. Di dalam bahasa Arab, Kristus artinya apa? Enggak usah ke situ, enggak usah ke situ. Loh, kok enggak usah ke situ? Mau saya tunjukkan data, Kipli? Kenapa saudara RK? Mau saya tunjukkan data atau tidak? Bahwa Mesias itu adalah Kristus? Iya, itu tidak ada masalah dengan itu. Sekarang tidak yang ada masalah Anda pahami di sini, dengar. Silakan, saya dengar Nabi dulu. Isa Al-Masih. Saya ingin penontonnya rame dulu, rame baru saya bantu. Sejak bayi sudah menyatakan dirinya, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak bayi. Oke. Sekarang permasalahannya di kamu. Siapa Kristus yang nanti jadi mayat ini baru diberikan gelar untuk menjadi Kristus. Oke, Mesiha artinya Mesiha. Tidak laku. Gini cara diskusimu. Tidak laku bagi saya cara. Oke, saya tunjukkan data saja, Kipli. Gedein layar saya. Tidak laku bagi saya. Tidak laku bagi layar saya, Kipli. Silakan, itu sudah besar. Ya, pakai data saya nih, Kipli. Ya, silakan. Perhatikan di sini dibaca apa, Kipli? Silakan kau teruskan, enggak usah kau kayak gitu. Kenapa kamu takut? Di sini Mesihu atau enggak? Enggak usah, sini tidak sedang. Apakah Mesihu adalah Mesias? Dengar. Tinggal jawab aja. Saya minta dengan hormat. Saya diskusi dengan santun nih. Teman-teman, saya mute dulu ya. Saya jelaskan. Jangan gitu. Saya mute kamu dulu. Dengarkan saya. Tidak ada hubungannya pembahasan tentang gelar, tentang nama. Mute lah, Kipli. Kita diskusi saya santai loh di sini, Kipli. Memang santai. Kamu takut ya berdiskusi? Bukan. Kalau memang kamu mau, kita cari room yang netral. Senang, dengarkan. Kita cari room yang netral, mau nggak? Dengarkan. Sejak kapan kamu mau atau tidak kita cari room yang netral? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Jadi Kristus kapan? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Kamu mau nggak kita cari room yang netral? Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Saya ingin sekali diskusi masalah ini, makanya saya tanya. Sejak kapan? Pingin kali. Tapi yang disebut, yang dibawa, apakah Mesias adalah Al-Masih? Tidak ada hubungannya dengan tema yang bahas itu. Makanya Juma, tidak ada hubungannya kalau dengan cuma itu. security terus mau bahas Alkitab, itu gak ada ngefeknya buat saya Juma. Sejak kapan Kristus Yesus jadi Kristus? Kamu gak belajar teologi. Makanya saya bilang kamu mau cari room yang netral debat dengan saya masalah ini. Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Ya, apakah Al-Masih? Saya akan jawab. Apakah Al-Masih adalah Mesias?
Apakah Al-Masih adalah Mesias, Juma? Kenapa lari ke situ, Dek? Di Islam. Enggak, saya enggak cari di situ. Coba. Gini, Abang. Saya panggil kamu Abang. Saya panggil kamu Bang Juma. Bang Juma. Coba, saya menghormati kamu, Bang Juma. Ya, saya menghormati kamu. Coba kita diskusi baik-baik. Pantat ayam. Dengarkan. Jangan dengarkan ya. Bang Juma. Kita diskusi baik-baik. Saya menghormati kamu. Diam dulu. Saya bicara. Saya ingin dengan kamu diskusi malas masalah ini. Silakan kau bicara dulu. Silakan. Oke, sekarang menurut pandangan Bang Juma, saya diskusi baik-baik. Ya. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Tidak ada bahasan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kita bicara tentang Mesias, bicara tentang Kristus. Kamu tadi sendiri sudah mengatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Sejak kapan? Tadi kan kamu mengatakan bahwa Mesias adalah Kristus, gitu kan? Teman-teman nggak usah gitu saya ngerti, tapi sekarang apakah Al-Masih adalah Mesias? Dengar. Ya, apakah Al-Masih adalah Mesias, Bang Juma? Teman-teman, temanya bukan berbicara mengenai mengartikan Al-Masih. Saya paham, Bang Juma. Saya sangat paham. Kamu turun dulu, saya jelaskan dulu sama netizen. Turunkan. Takut Juma akademisi dengan saya. Takut, kalau turunkan. Begitu, kamu berani bahas tema? Takut, turunkan saya. Kalau kamu akademisi dengan saya, kamu yakin kamu berani bahas tema? Berani? Ayo, berani bahas tema. Makanya saya tanya, kamu tadi mengatakan Kristus adalah Mesias, betul? Tadi kamu mengatakan Kristus adalah Mesias, betul? Kristus dalam bahasa Yunaninya itu gelar daripada nabi yang datang. Betul atau tidak Kristus adalah Mesias? Mereka menyebutnya dengan Al-Masih atau Mesias. Oke. Berarti Al-Masih adalah Mesias? Yes. Oke. Jadi menurut kamu bahwa Mesias itu ada di Lukas pasal 2, tidak ada dalam Taurat Musa? Kenapa larinya ke situ? Saya tanya, apakah Kristus tidak ada di dalam Tauratnya Musa? Atau Mesias tidak ada dalam Tauratnya Musa? Tidak ada. Karena kamu mengatakan Lukas pasal 2, tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Teman-teman, 2000 orang perhatikan ya, mata memandang. Ya. Di dalam surat 3 ayat 45, di sini dikatakan Mesihu. Ya. Dikatakan Mesias. Juma mengatakan Mesias tidak ada di dalam perjanjian lama. Juma. Ini Targum Jonathan Ben Juzel. Kejadian pasal 3 ayat 15. Jangan takut. Ini Taurat Musa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dalam Targum Jonathan. Dia bilang apa? Bisa baca nggak? Enggak. Oh, enggak bisa baca. Beyome Malkah Mesiha. Jadi dalam Taurat, Mesiha yang tertulis di dalam sini, di dalam yang dia maksudkan dalam surat 3 ayat 45, sudah ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, di sini dia katakan apa? King Mesiha. Jadi Al-Masih itu adalah raja yang sudah ada ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Berarti batal argumentasi kamu yang mengatakan Mesias belum ada. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang salah? Kamu udah salah di sini, Juma. Kamu udah salah. Apa hubungannya? Kamu udah gagal di sini, Juma. Apa hubungannya? Kamu mengatakan Mesias nggak ada di dalam Taurat, ya? Sekarang hanya ada saat di kitab Lukas. Sekarang ternyata di dalam Kejadian 3 ayat 15 ada kata Mesias. Makanya saya bilang, Juma, ya Bang Juma, kamu dengar. Makanya saya bilang, pentingnya belajar kristologi dengan baik. Jangan hanya security terus mau bahas bibelnya orang. Ini yang fatal. Teman, belajar Alkitab dengan baik. Benar nggak? Tadi kan kamu bilang di Lukas pasal 2, betul nggak? Sudah nggak? Ya, sudah, silakan. Silakan. Saya tidak ada urusan dengan ada 1000 Mesias di dalam Kejadian, dalam kitab Taurat. Tak ada urusan dengan saya itu. Yang saya pertanyakan, siapa yang jadi mayat baru jadi Kristus? Sudah? Kok bengong? Ya, jadi gini, kita kembali pada tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Di sini nggak bicara tentang mayat. Dari tadi itu. Di sini nggak ngomong soal mayat. Di sini ngomong tentang Yesus kapan jadi Kristus. Kamu bilang Kristus atau Mesias tidak ada dalam perjanjian lama. Tadi kamu ngomong sendiri, record teman-teman. Ini ada rekotan. Juma mengatakan Mesias tidak ada dalam perjanjian lama. Sementara kalau kita perhatikan dalam Targum Jonathan Ben Juzel, di sini ada kata Mesias. Beyome Malka Mesias. Nih, Mesias. Iya. Dan Mesias ini yang mereka akui juga adalah Mesias. Itu dalam surat 3 ayat 45, Ali Imran ayat 45. Berarti Juma, kamu ini makanya saya bilang, kalau debat akademisi, kamu udah kalah di sini sama saya.
Kamu Itu udah sudah kejebak dengan omongan kamu. Kamu secara kamu otomatis bilang, menunjukkan kalau Targum. memang kamu mau berdebat dengan saya masalah Mesias, kita ambil room netral. Dia nggak Berani atau jawab. tidak? Dia nggak Masalah jawab, ini. teman-teman. Dia nggak jawab. Berani atau tidak? Dia nggak jawab. Iya, inilah saya bilang, makanya sekolah Juma. Sekolah Semakin Juma kau ya. menjelaskan Targum, Kamu nggak mampu dengan saya berdebat masalah ini karena saya terlalu Iya, power saya masalah ini tanya, Juma ya. siapa Kemudian, yang Juma, nanti kamu diam jadi baik-baik, ya. Kristus? Siapa Ya. yang jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu loh pertanyaan saya. Juma, kalau mayat selamanya itu nggak bangkit-bangkit. Kayak Yesus bangkit tak? Bukan itu. Siapa Saya tanya, yang jadi Yesus mayat bangkit dulu baru tak? jadi Kristus? Bangkit. Bangkit. Siapa yang Kalau jadi memang mayat kita dulu mau baru jadi kembali pada Kristus? Kristus poin ini, berarti kamu siap berdiskusi dengan saya secara di room netral. Berani atau tidak? Ini saya sudah siap. Berani atau Betul. tidak? Supaya Saya kamu jangan siap kabur-kabur. ini. Berani atau tidak, Juma? Saya memang Kamu sudah siapkan berani atau kembali tidak ini debat untuk dengan saya di room kamu. netral? Kamu berani atau tidak? Ini sudah ini sudah netral ini. Ini sudah netral ini. Diturunkan. Dikit lagi diturunkan ini. Ini sudah Makanya netral. saya Jangan bilang, diturunkan, kalau jangan kamu ada misi diturunkan. dengan Biar saya, dia malu Juma, di sini. kamu gagal Jangan debat dengan saya masalah diturunkan. ini. Ya. Jangan diturunkan. Ya, kamu diturunkan. gagal Biar debat dia dengan di saya sini dia masalah ini. membusuk. Hancur kamu debat dengan saya Biar masalah kau ini, Juma. membusuk. Karena Biar kau apa, Juma? membusuk di Ya, sini. saya punya fatal, saya punya diskusi, saya punya bahan yang begitu cukup besar. Ini dalam Sefaria pun ini bahas tentang Mesias. Iya, itu bahas Kita Mesias. bicara tentang Mesias yang Yang diurapi. saya bahas ini, yang Ya. di Kisah Para Rasul. Iya, nomor karena ini 36. kamu nggak ngerti arti dari Mesias itu artinya pribadi yang diurapi. Jelaskan. Ya. Jelaskan. Siapa yang di Saya Kisah sudah Para Rasul jelaskan. 2 nomor Tadi 36, kau mengatakan apa, Juma? Yang Tadi kau jadi mengatakan mayat apa? dulu Saya tanya, tadi kau mengatakan apa? baru jadi Coba saya dengar. Kristus. Oke, saya ikut Siapa? ulangi lagi. Tadi kau mengatakan Siapa yang ada coba di Kisah Para Rasul dengar dulu, teman-teman, gak usah nomor ikut saya. Dengar dulu, dengar dulu. Gak usah yang ikut saya, teman. mati dulu baru jadi Kristus. Itu siapa? Oke. Kamu jangan lari dari tema, Juma. Ini kamu yang buat temamu loh. Kamu yang buat tema bahas masalah Kristus loh. Yesus yang anak ingin Maria, dengar. Dengar. Yesus anak Maria Masalah ini, menurut Ji, kamu yang buat temanya. Lukas 2 Jangan nomor kau kabur-kabur 11. dari Diam temamu dulu. yang kau buat, Ji. Diam dulu. Diam dulu. Diam. Diam dulu ya. Diam dulu ya. Silakan, saya dengar. Di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir Kristus. Jadi bayi dia sudah Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang jadi mayat dulu baru menjadi Kristus? Oke. Kita Itu. kembali. Tadi kamu berdiskusi dengan saya, Siapa? ya kan? Jangan kemana-mana. Siapa Tadi kamu yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Silakan. Dengar dulu, Deng. Ya. Dengar dulu, Deng. Tadi Silakan. kamu mengatakan, saya tanya, ya, sejak kapan, ya, ada rekotan semua ini, Deng. Ya, sejak kapan Yesus itu dikatakan sebagai Kristus? Kau jawab, sejak di Lukas pasal 2 ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya bilang, saya tanya lagi, Daeng. Ya, apakah di dalam Taurat tidak tertulis kata Mesia? Kau bilang tidak ada. Iya, orang betul kan? Kau bilang tidak ada. Ya kan, tidak ada. Lalu Tidak saya ada. tanya, Mesias itu apakah Al-Masih? Kau bilang iya, betul. Iya. Nah sekarang makanya saya tunjukkan data kepada kau, Deng. Iya. Ini di dalam surat 3 ayat 45 saja kalian mengakui Iya. Al-Masih sebagai Mesias. Iya. Ya. Lalu dalam Targum Jonathan di sini sudah ada Kejadian 3 ayat 15 Mesias Iya. sudah ada. Bahkan Betul. Al-Masih itu dikatakan sebagai raja. Iya. Ya, Terus makanya saya ini hubungannya- diskusi dengan hubungannya orang yang dengan memahami tema apa? Alkitab, yang katanya memahami Alkitab, hubungannya ternyata dengan tidak tema paham apa? Alkitab. Hubungannya dengan tema apa? Hubungannya ada kan? Yesus Apa kapan hubungannya? jadi Kristus? Kalau kau bilang kapan, kau bilang saat di Lukas 2. Saya bilang tidak. Karena Sekarang bicara pertanyaan tentang saya- kristologi, bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Itu. Pertanyaan saya Jangan kepada lari Adik. dari tema, Juma. Adik. Berarti poin ini saja Adik. kalau secara akademis kau sudah gagal. Adik, pertanyaan saya, Gini, Deng. Mau nggak kita diskusi di room netral? siapa yang baru Jangan jadi tanya kok dong. Kau pertanggungjawabkan dulu omonganmu ini. siapa yang nanti Jangan jadi tanya dulu, kau pertanggungjawabkan. Kau nyatakan dulu bahwa kamu salah mengatakan Yesus kapan jadi Tuhan. Kau bilang saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat. kau ingin Saat- taruhan dengan saya? Kau taruhan ingin apa? taruhan dengan saya? Oh berarti apakah agama kamu diajarkan Dengar. taruhan?
Dengar. Kau ingin taruhan bahwa Masa kau pembohong? agamamu ngajarin kamu taruhan gimana? Kejadian 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Saya baru Kejadian lihat 3 nomor 15, kau Juma tunjukkan yang kepada katanya saya. beragama ngajak orang taruhan ini kayak gini nih. Cuma jangan nangis Juma. Jangan nangis Juma. Apakah agamamu ngajak kau taruhan? Masa kau ngajak saya taruhan? Aduh Tuhan Yesus Sudah. Kamu sudah ngomong. Sudah puas. Sabar. Sudah puas. Kau pertanggungjawabkan. Kau jangan tanya terus. Kau pertanggungjawabkan dulu omongan Tadung. Iya, bahwa saya di dalam pertanggungjawabkan. Kejadian 3 ayat 15 berbicara tentang Mesia atau tidak? Oke, baik. Oke, saya bahas Oke, silakan. ya. Jawab. Oke. Jawab. Kalau kau memaksakan di dalam Kejadian Data Bang Juma, data. Kau bisa diam Data nggak? dulu baru ngomong. Data dulu baru ngomong. Kau Saya kan bisa data diam baru nggak? ngomong. Kamu Kau bisa data diam dulu, nggak? silakan. Ada Kau data bisa nggak? diam nggak? Silakan. Nah, Oh, diam, silakan. Kejadian 3 nomor 15 itu di dalam terjemahan Lembaga Bibel Indonesia, di situ tidak ada kata Masiah atau Al-Masih. Itu tidak ada. Itu hanya ada di Targum Yonatan dan itu tidak dipakai di Indonesia. Paham kau, Dek? Itu satu. Kalaupun ada, Dek, yang dimaksud di situ adalah Yesus anak Maria kan, Dek? Artinya bahwa ternyata bukan pada saat lahir saja dia sudah disebut Kristus, Dek. Sebelum dia lahir aja sudah disebut Kristus, Dek. Berarti lebih menguatkan saya kan? Sekarang posisimu adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi mayat dulu baru Kristus itu siapa, Dek? Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih ya, terima kasih. Silakan. Ya. Silakan. Oke, jadi kalau berbicara tentang ini ya, tentang terjemahan dari BLAI ya, saya pribadi sangat sepakat dengan Pak Dr. Jonathan Purnomo bahwa ada kesalahan terjemahan. Ya, saya harus akuin dalam terjemahan BLAI ada banyak. Saya sepakat dengan Pak Pendeta Dr. Jonathan Purnomo. Saya sepakat. Tepuk tangan lagi. Yang di bawah Ya, tepuk karena saya tangan. belajar dari Dr. Jonathan Purnomo juga. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Oke, sekarang saya minta. Harus akuin ngapain? Sekarang gini. Sekarang saya minta. Jangan kemana-mana. Tenang Yuma, tenang. Ya. Kemudian kita perhatikan. Maka dari itu kita membutuhkan bahasa asli. Udah ditelepon sama Yonatan Nandar itu. Oke, silakan. Oke, sekarang kita buka bahasa aslinya Bang Juma. Ya. Iya. Ya. Silakan. Bang Juma kan jago jago Bible kan? Iya. Jago nggak? Jago Silakan, tak? Dek. Bang Juma jago Silakan, nggak Dek. dari Bible? Jago tak dari dengan Bible? Jago tak? Saya tidak bisa bahasa Ibrani. Tadi Saya kamu jujur aja jawab sama- dulu. Bisa baca, coba Iqra. Saya tidak bisa baca Ibrani. Nah, maka dari itu nggak usah sok-sokan bahas Bible. Iya. Kalau nggak bisa bahasa Iya. asli. Iya. Nah, Kalau sekarang kamu nggak bisa bahasa asli, sekarang, paling dengar. kurang kamu tanya orang yang mengerti, ya Juma ya. Makanya dengarkan baik-baik ya. Di dalam Targum Jonathan di sini membahas tentang apa? Tentang Mesia. Lihat nih. Di sini dia bilang apa? Iya. Beyomei Malkah. Malkah ini adalah raja. Jadi Itu merujuk obat kepada dari siapa? dosa manusia adalah raja yang disebut sebagai Al-Masih, sebagai Itu Mesias. merujuk kepada Sebenarnya siapa? teman-teman dengar, jangan potong. Sebenarnya Itu merujuk teman-teman kepada Islam ini siapa? jangan potong Juma. Itu merujuk Sebenarnya kepada teman siapa? jangan potong Juma, jangan potong. Itu merujuk kepada siapa? Mulai ketakutan si Juma. Jangan mulai ketakutan. Yang saya Sebenarnya tanya Kisah Para teman-teman Islam Rasul. ini sudah mengakui bahwa Al-Masih itu adalah Mesias. Nih, Masihu dalam surat 3 ayat 45. Nih, Apa masalahnya dengan ini, coba teman-teman? Masalahnya dengan ini apa? Yang menjadi persoalan di sini adalah apa mereka masalahnya tidak dengan mengakui Mesias itu sebagai raja. Itu yang menjadi persoalannya. Apa temanya? Apa temanya? Kristus kan? Iya, yang saya Ya tanya Kristus kan? di dalam Sekarang kamu di harus Kisah Para akuin Rasul kesalahan 2 kamu. nomor Cuma 36. dia. Kamu harus akuin kesalahan kamu. Kalau tadi pertanyaan saya kamu sudah blunder menjawab. Benar gak? Tidak ada di dalam Kamu sudah perjanjian blunder lama, menjawab dengar. tadi, benar gak? Perjanjian lama kau tunjukkan di Kamu dalam sudah perjanjian blunder lama. menjawab di sini Kau Juma. tunjukkan kemudian Ya, kita dalam hal ini kamu udah blunder. Indonesia di dalam Kejadian 3 nomor 15 ada kata Masaha di situ atau Al-Masih. Tunjukkan ke saya. Mesia, Targum Jonathan.
Emang itu lembaga Bible Indonesia? Targum Jonathan Ben Itu Yuzil. lembaga Bible Indonesia. Saya harus kembali pada akar muasal kekristenan. Ibu dari kekristenan adalah Yahudi. Saya tanya Kita perjanjian berbicara lama. tentang ibu dari kekristenan. Perjanjian lama yang saya tanya. Jangan Bukan kabur targum. Juma. Bukan targum yang saya katakan. Juma, makanya saya bilang pentingnya belajar Juma ya. Pentingnya kau belajar ya. Di sini kau dapat kuliah gratis dari saya Juma. Kau dapat kuliah gratis dari saya Saya di sini. sudah mengiyakan. Ya, mau kita lanjut bahas tentang Kristus? Menurutmu Mau targum kita bahas ada lanjut menjelaskan tentang nggak Al-Masih? boleh ngaco nih. Mau kita bahas tentang Kristus? Tapi Oke, pertanyaan kita buka saya, data tentang Kristus. dengar Ya. pertanyaan saya. Mau lanjut tentang data tentang Kristus? Dengar. Eksegesis data tentang Kristus. Eksegesis. Tema saya, dengarkan temanya. Kisah para Ya, kita Rasul bicara 2, tentang Mesia nih. Lanjut nih tentang nomor Mesia nih. Saya buka data 36. Sefaria nih. Sejak kapan Ayo, jadi berani nggak? Kristus? Lah sejak semula dia sudah ada. Oke, sejak semula dia sudah Sejak ada. kapan dia jadi Kristus? Sejak semula dia sudah ada. Pertanyaan lihat saya. ini, perhatikan sejak di Kejadian 3 ayat 15 sudah ada nih. Cuma lihat ini. Pertanyaan Kalau saya, bilang kalau sejak kapan demikian dia jadi adanya, Kristus, sejak semula lalu Kristus siapa- dalam kekekalan masa lampau lalu sudah ada nih. siapa yang keluar Mesia, dari bahkan kubur Al-Masih dulu dikatakan baru sebagai menjadi raja Juma. Kristus? Nah ini enggak, ini apa? Makanya bisa baca enggak? Coba baca. Alah, Baca. saya juga kalau tunjuk Baca dulu. Kalau saya tunjukkan Ibrani bisa kubaca. Juma, Kutunjukkan makanya ke sekolah Ibrani, ya. dulu Juma, makanya ku bilang lawan aku itu harus sekolah dulu, Ya. baru lawan aku Juma. Kutunjukkan kau, silakan kau baca. Ya usah. Silakan kau baca, silakan kau baca. Udah. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Baca. Udah panik si Juma sama saya nih. Silakan kau baca nih. Saya bilang belajar dulu baru lawan saya Juma. Baca, Sekolah, coba baca. makanya. Gak usah bahas Coba Babel kau baca. orang. Gak Baca usah dong. kau bahas Babel orang. Ditanya gak tahu kan? Gak tahu kenapa Baca gak dong. sekolah teologi. Ini akibatnya. Coba kau baca. Coba kau baca. Coba kau baca. Ku pikir gurundamu ini jago. Ku jadikan cendol di sini sekarang nih. Jadikan cendol nih. Coba kau baca. Coba kau baca. Saya balik kamera ya. Nah, kita lihat teman-teman apakah betul dia bisa bahasa Ibrani Coba ya. kau baca. Juma aku jadikan cendol di sini. Jawab. Nah, kita putar kamera ya teman-teman. Saya mau lihat mukamu. Mau lihat mukamu Juma. Nih. Mau lihat mukamu Juma. Baca Coba tuh kau Juma. baca. Baca. Mana gua suram Coba. itu baca. Coba kau baca. Baca dong. Suram kameramu Ji. Suram kameramu. Nih. Suram Baca, coba. kameramu. Yang mana Ji? So-soan Coba bahas baca. bahasa Ibrani sama saya. Suram kameramu Ji. Balik Baca, kameramu. Diskusi sama saya nih muka dengan muka nih. Ayo. Baca. Balik kameramu balik. Dari tadi itu kita apa? Baca. Silakan. Baca kita apa itu? Baca. Saya bisa baca. Gampang saya baca itu. Gampang Iya, banget saya baca itu. silakan. Kita kembali Iya, pada baca, tema. baca. Gampang saya baca itu. Jangan lari dari Baca. tema. Jangan lari dari tema. Gampang saya baca Baca itu. dong. Itu tidak ada esensi Baca dengan dong. tema. Itu tidak ada Baca esensi dong. dengan tema. Apa Saya bisa bacanya? baca. Apa Saya bacanya? tahu kamu mau kabur. Kamu mau Apa bacanya? kabur dari tema. Saya tahu kamu mau Apa kabur dari tema bacanya? Juma. Apa Kamu bacanya? mau kabur dari tema Juma. Kamu kan Mau kabur dari bilang tema hebat Juma. bahasa Ibrani, harus bahasa Ibrani dulu. Ini Nah, Juma mau baca. kabur dari tema nih. Kelihatan mau kabur nih. Baca dulu. Gurundamu ku grendel di sini, Baca ku dulu. blender gurundamu di sini. Baca dulu dong. Baca dulu dong. Di sini jangan kabur dari tema Juma. Baca dong. Jangan kabur. Balik Baca. ke tema. Kamu bisa baca Nah, atau tidak? udah malu tunjukkan mukanya. Udah malu dia tunjukkan mukanya ini. Udah malu. Kamu tunjukkan bisa baca mukanya ini. tidak? Gampang. Ayo. Gampang saya baca itu. Yang Tapi saya paling tahu bawah, kamu yang paling bawah, kamu yang lari paling dari bawah. tema. Saya tahu. Ini yang Kamu paling jangan bawah. lari dari tema. Jangan lari dari tema. Saya Ini yang nggak paling mau bawah. kembali pada tema. Yesus kapan jadi Kristus? Udah. Baca dulu ini dong. Oh gampang. Itu tidak ada esensi dari tema ini. Kalau debat akademis harus kembali pada tema. Lalu siapa yang jadi mayat? Dalam debat akademisi Siapa yang jadi harus mayat? kembali pada tema Juma. Siapa yang jadi mayat untuk jadi Dalam Kristus? debat akademisi kamu harus kembali pada tema.
Oke, kembali kepada tema. Tidak Siapa ada yang esensi jadi dengan mayat? tema yang kamu buat. Siapa yang jadi mayat habis itu jadi Kristus? Balik kameramu, saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasih itu. Balik. Ternyata nggak bisa baca ya teman-teman. Balik, saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasih lawan saya. Mana balik lah. Ternyata kamu nggak bisa baca. Cuma Ini mainan hari-hari saya. kabur dari tema kamu. Saya tahu kamu Ini tukang mainan kabur dari hari-hari tema. saya ini. Makanya debat itu jangan dengan awam. Ini Dengan bacaan orang yang harian saya. mengerti. Udah nggak mau kamu di sekolah, lanjut ke temanya. Ini bacaan harian saya, Dek. Lanjut gak mau temanya. Cuma mau kabur. Tidak ada esensi kau suruh baca itu. Kalau kau bilang esensi dari kita membaca ini, nih. Ternyata Ketika kau suruh baca esensi ini, dia ada esensinya. Cuman ini doang. Ini ada esensinya. Ya, ada esensinya cuma. Ternyata Kalau kita nggak bisa bahas kejadian 3:19, itu ada esensinya. Cuma ternyata segini doang. Saya berani. Saya buka lagi kitab Ibrani saya ya. Udah Saya kasih tahu Ibrani saya ya. Udah malu dia mukanya nih, udah malu mukanya, udah malu banget nih. Malu dia. Aku kasih kau bacaan saya ya. Udahlah Juma, kalau kalah ya udah kalah, kamu udah kalah. Makanya saya tantang kamu debat secara di room ini. Netral mau nggak? Kita berlomba baca Ibrani boleh? Kita kembali di room netral, berani atau tidak? Kita kembali di room netral mau nggak? Saya tantang kamu debat room netral, berani atau tidak? Saya acak ini saya baru kita tantang baca boleh? Masa Gurunda tidak berani debat dengan saya di room netral, berani atau tidak? Bahas ini, tema ini. Saya acak ini habis itu kita Saya baca boleh? tantang kamu debat di room netral, berani atau tidak? Bahas tema ini, jawab. Oke. Saya tantang kau debat di room netral masalah ini, berani atau tidak? Jawab sekarang. Tidak berani Gurunda, tidak berani ini, tidak berani lihat nih. Kita acak baru baca boleh? Saya tantang kau debat di room netral masalah ini, berani atau tidak? Saya acak Saya dulu. tantang, jawab. Saya Dibaca dulu. tantang kau di room netral secara akademisi bahas masalah ini, berani atau tidak? Saya tantang juga baca Ibrani boleh? Kamu berani atau tidak? Tema ini Saya tantang kau baca di Ibrani room boleh? netral. Saya Di sini acak kita ini. bicara tentang tema, bukan berbicara bagaimana cara membaca. Kita baca. Tema Yesus kapan jadi Kristus, berani atau tidak? Kagak berani. Lihat bunda berani jawab. Gak berani. Kita baca ini nih. Kita baca Alkitab. Dalam bahasa Ibrani boleh? Berani atau tidak? Boleh. Berani atau tidak? Saya tantang, berani atau tidak Kipli? Di room netral Mainanmu. bahas masalah ini, berani atau tidak? Mainanmu masih rendah deh. Oh Mainanmu masih ternyata rendah. cendol, gak berani dia nih, gak berani. Pertanyaan saya, Dek. Kalau kau debat dengan orang awam yang gak bahas Bible, mungkin mereka akan bilang, oh iya, Bang Juma hebat, Bang Juma keren. Saya tantang kau debat di room netral tema ini, berani atau tidak? Ini kita sudah berhadapan di sini. Saya mau di room netral ada moderatornya. Enggak ada yang punya profesional. hubungannya. Berani Enggak ada atau tidak? hubungannya netral atau tidak. Ini Berani sudah atau netral tidak? Saya ini. tanya kamu berani atau tidak? Tidak ada hubungannya. Kau itu cuma Udahlah Juma, berarti kamu saya anggap Dulu. kamu gak berani. Kau nantang Gak saya di berani. Filipina. Gak berani Kau kamu Juma. nantang saya di Filipina. Habis itu kau Berarti nantang kamu lagi, gak kita harus berani terima tandang. tantangan debat saya Habis di itu room saya netral. terima. Dan moderator secara profesional. Malah berani saya kamu ya. saya datang Nah di ini tempat gurunda saya kamu yang berani. berani debat dengan Juma. Gak ada record ini teman-teman. Record. Saya tanya lagi. Sekali lagi. Kamu berani atau tidak debat di room netral? Masalah ini kapan Yesus jadi Kristus? Ini sudah dinetralkan ini. Tidak berani Anda menjawab. Tidak Anda berani tidak menjawab. Berarti takut gurunda kamu. Takut gurunda kamu. R kali bos senggol dong. Pertanyaan saya apa, Dek? Udahlah, Pertanyaan Bang Juma, saya apa? udah. Kita cukup sampai di Pertanyaan sini ya, saya Bang Juma ya. apa? Kita cukup sampai di sini, kita akhiri. Karena memang kau tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Siapa Saya yang jadi ajak kamu mayat debat, dulu? kamu tidak mau. Siapa Saya sudah yang membuka jadi data mayat tentang dulu? Talmud tentang Baru Mesika, jadi kamu tidak terima juga. Gitu loh. Saya tantang debat secara profesional di room netral, kamu tidak mau juga. Berarti sudah berakhir. Gurunda kamu tidak berani debat dengan saya di room profesional. Silakan. Silakan Anda angkat diri Anda setinggi-tingginya, silakan. Angkat setinggi-tingginya. Oke, Saya Bang Juma, tantang sudah Anda. kita akhiri Anda sampai di sini. Sudah tidak ada menyepelekan lagi yang harus kita Sekarang perdebatkan, saya Juma, ya. nantang bahasa Tidak Ibrani. ada yang Bahasa harus Ibrani kita nggak perdebatkan bisa. lagi di sini, Sudah Juma, lah. karena memang sudah berakhir. Ya, Sudahlah. sudah berakhir.
Sudah, tidak ada berani lagi. Oke. Cuman Thank you Bang Juma. Maafkan kalau salah-salah kata. Namanya debat, jangan masukkan ke hati. Ini cuma dialog Bang Juma. Ya? Silakan. Iya, jangan gitu Bang Juma. Cuma debat ini Bang Juma. Ayo, dialog aja, profesional. Maafkan saya kalau saya salah-salah kata ya. Saya tidak butuh orang mulut besar tapi otak kosong. Lah, otak kosong gua tunjukin data gimana nya? Saya ajak kau bahasa Ibrani boleh? Saya tantang kau baca ini boleh? Otak kosong gimana? Kembali pada tema. Kamu tadi mengatakan saya harus belajar. Harus belajar ini cuma perhatikan. Itu sejak semula Al-Masih itu sudah ada. Ya. Sejak semula Al-Masih sudah ada. Lalu siapa? Lalu siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Bukan ketika kita berbicara tentang Al-Masih ketika Lalu siapa yang jadi mayat tentu jadi Kristus? Di sini proto evangelium sudah ada. Injil pertama kali diberitakan dan Injil yang diberitakan adalah Mesias. Kristus. Itu pertanyaan saya, cuma tidak mampu secara akademisi dengan saya. Makanya siapa yang harus ketika kau berhadapan dengan orang yang belajar Alkitab dengan baik, kau akan kalang kabut seperti ini. Kau kalang kabut. Ya, kau kalang kabut ketika kau berdebat berhadapan dengan saya seperti ini. Orang yang menilai, orang yang menilai. Memang menilai muka kamu pucat kok cuma di situ. Pucat kok di situ cuma. Pucat itu enggak masalah. Coba buka maskermu. Kalau bukan pucat mulutmu. Enggak masalah. Enggak masalah, Dek. Tidak perlu kesombongan. Saya juga udah luluh hati saya karena kamu tidak perlu angkat diri. Udah. Saya tadi mengatakan bisa Ibrani, begitu ditantang baca Ibrani nangis. Udahlah Bang Juma, enggak usah lagi Bang Juma. Pertanyaan saya siapa yang dilarang yang sudah di Kristus setelah menjadi mayat? Ya cukup. Siapa yang saya bisa dengan kamu yang halus menjadi mayat tidak dijawab. Cukup Juma ya. Larinya ke targo. Udah selesai. Seakan-akan sudah berakhir di sini. Sudah berakhir. Tapi ternyata aku siap, syukran, barakallahu. Oke, kalau memang Bang Juma mau, saya tunggu waktunya kita cari room yang netral, kita berdebat bisa masalah kapan Yesus jadi Kristus. Disuruh ditantang kemudian baca Ibrani nangis. Terus yang kita bahas siapa yang keluar dari kubur jadi Kristus. Tapi tidak bisa. Larinya ke buang waktuku, gak ada ilmu di sini. Saya cuman sederhana. Siapa yang keluar dari kubur dulu baru jadi Kristus. Tidak berani bahas. Makanya sekolah teologi cuma. Ya kalau orang nggak masuk Kristen sekolah teologi biar paham. Percuma juga sekolah teologi. Tak ada artinya cuman mulut besar. Inilah akibatnya orang yang security, dia punya CV kurikulum vitanya dari security. Mau bahas Bible orang yang akhir jadinya kayak gini nih. Security aja terus kau hinakan. Itu terus. Bahas terus security. Silakan kau nangis. Kau nangis. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tidak malu kau ngaku Ibrani, tidak bisa Ibrani. Memang saya bisa baca kok, tetapi saya nggak mau kok keluar dari LC. Ayo. Kita taruhan baca Ibrani. Lihat temakmu ya, Gurunda. Lihat ini Gurunda, lihat ini temakmu Gurunda. Malu sama temakmu. Kalau kau lari ke tema, malu sama temakmu cuma ini. Kalau kau lari ke tema, saya bertanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Sebanding dengan saya, temakmu ini baru sama temakmu cuma. Pertanyaan saya itu loh. Mari gini, kecuali kamu buat gini cuma. Siapa yang keluar dari kubur baru diganti menjadi Kristus? Bacaan hari-hari saya nih, Dek. Kecuali temamu itu adalah mari RK kita baca bahasa Ibrani. Ini temanya Yesus. Pertanyaan saya jelas. Siapa yang jadi mayat dulu baru dilantik jadi Kristus? Gak ngerti ini temanya ini. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Ini tema. Iya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Sejak lahir. Bahkan kau tunjukkan di Targum. Kejadian 3 nomor 15. Meskipun itu tak ada. Kacau kamu udah sekarang pertanyaan saya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Gimana sih Guru ini? Kupikir hebat. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa, Dek? Pertanyaan saya sederhana lah, Dek. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus?
Tidak dijawab, malah lari ke target. Menyalahkan, malah menyalah-nyalahkan kemudian lembaga Bible Indonesia. Kasihan Dela. Saya bertanya, siapa yang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 yang dilantik jadi Kristus? Siapa itu? Siapa yang dilantik jadi Kristus di Kisah Para Rasul nomor 36? Tidak disentuh sedikit pun. Kenapa tidak disentuh oleh si RK, teman-teman? Karena sebenarnya yang keluar dari kubur itu yang dilantik jadi Kristus adalah Sibilisis. Sibilisis yang keluar dari kubur dilantik jadi Kristus. Tepuk tangan. Muhammad adalah Allah yang perkasa. Tepuk tangan. Tidak tersentuh sedikit pun temanya, teman-teman. Dia malah lari ke target dan menyalah-nyalahkan kemudian lembaga Bible Indonesia. Dengarkan orang Kristen di Indonesia. Mereka menyalah-nyalahkan lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan salah, terjemahannya salah. Sebuah agama yang agamanya, yang kitabnya itu salah, berarti agama itu bermasalah. Makanya saudara-saudara, dia tidak berani membahas tentang apa? Dia tidak berani membahas tentang Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Ayo, jawab. Siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Udah keluar dari tema kamu, udah keluar dari. Enggak bisa dia jawab, teman-teman. Aku pikir kau pintar. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Datang di sini kubur dirinya, teman-teman. Dia datang kubur dirinya, malu mukanya, coba lihat mukanya. Mukanya coba lihat mukanya. Siapa yang jadi mayat dulu? Pertanyaan saya. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Gak ada ilmumu, gak ada ilmumu. Usah banyak ngomong, gak ada ilmumu. Itu pertanyaan saya, Dek. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Jawab dulu yang tadi. Gak bisa jawab dia kan. Katanya Yesus sudah Kristus dari sejak dulu. Oke. Tapi yang baru jadi Kristus setelah jadi mayat itu siapa? Ayo. Siapa yang jadi Kristus setelah menjadi mayat? Ayo dong. Siapa yang menjadi Kristus setelah menjadi mayat dulu? Kristus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa, Dek? Siapa yang keluar dari kubur menjadi Kristus, Dek? Siapa itu? Adek, udah. Kamu udah kalah sama saya, Juma. Udah kalah. Siapa, Dek? Adek, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa, Dek? Siapa yang menjadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa? Mau pergi malu, tinggal di sini malu, serba salah dia, terpenjara dia di sini. Mau pergi lari, tak malu, tinggal di sini di sasaran empuk. Siapa yang mati dulu 3 hari setelah itu baru jadi Kristus? Itu siapa? Kalau Yesus jadi Kristus, saya katakan dari sejak lahir. Malah kau mengatakan, oh tidak, dia sudah jadi Kristus sejak di perjanjian Tuhan antara Adam dan keturunan Adam dengan iblis di dalam Kejadian 3 nomor 15. Nah, itu lebih menguatkan Bang Suma berarti. Sekarang pertanyaan saya, kalau begitu adanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa itu? Udah, Juma? Sudah. Silakan. Oke. Yesus kapan jadi Kristus? Itu kan? Iya, betul. Iya kan? Sejak kapan? Sejak dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Tapi kau menambah, diam. Tapi kau menambah bahwa ternyata bukan sejak lahir. Kamu membawa kisah Kejadian 3 nomor 15. Kata Mesia, saya tanya.
Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang keluar Saya dari tanya, kubur? di dalam Taurat ada nggak kata Mesias? Saya tanya. Siapa yang keluar dari Pandangan kubur? orang Yahudi Kejadian 3:15 Jadi mayat ada dulu. nggak kata Mesias? Saya tanya. Jadi mayat dulu baru menjadi Kristus. Itu keluar siapa? tema lagi ya. Kok keluar tema? Kok keluar tema? Yesus Kristus jadi Kristus Gini, dari gini, sejak gini. dari sejak dulu. Oke. Pertanyaan saya, yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Udah? Pura-pura Udah? dikon. Udah nggak? Ya, jawab. Kamu mau nggak debat dengan saya di yang netral? Debat dengan saya. Mulut besar, kerdil otak. Pertanyaan saya, Kau yang kerdil. Siapa yang jadi Gini, di mayat room dulu Superboy baru berani jadi nggak kamu? Kristus? Kamu mau nggak di room Superboy? Berdua kita. Tema ini mau nggak? Kamu mau nggak tema Yesus kapan jadi Kristus di room Superboy? Berani nggak? Ini sudah saya berhadapan denganmu. Kok Saya lari mau di room kemana-mana? Superboy. Kamu berani nggak? Kok lari kemana-mana? Kita Kamu sudah mau nggak? berhadapan di sini Takut kan? loh. Nggak mau dia Kita nih. sudah Takut dia. berhadapan loh. Kita sudah berhadapan loh. Kita sudah berbicara. Biar ada Berhadapan penengah yang muka. netral Kita yang sudah melihat berhadapan siapa yang muka. berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Sama Pak Bom kamu berani? Sama saya mau nggak di room netral? Berani nggak? Bom lebih berkualitas dari lu. Oh, Iya. Bom lebih berkualitas. Kenapa kamu nggak berani sama saya? Bukan udah berani, ini Saya sudah. kan di bawah kualitasnya Bom. Ini sudah, ya kan? ini sudah. Kalau Ini saya di sudah. bawah kualitasnya Bom, ayo dong bisa sudah, Superboy dengan saya. Berani ini nggak? sudah membuktikan. Kalau Sudah memang saya di membuktikan ini. kualitas di bawah Bom, berani nggak dengan saya di room Superboy? Ini sudah secara membuktikan. biar ada yang menilai kita di situ. Ini sudah Siapa membuktikan. yang akademis dan siapa yang dongo? Berani nggak? Sekarang saya tanya samamu. Takut jawab, takut nih. Targum Takut itu nih. Taurat atau bukan? Kutanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Takut nih cuma nih. Takut Bertanya sama dulu. saya nih. Takut gak berani jawab Taurat nih. itu Targum atau bukan? Targum itu Taurat atau bukan? Takut dia sama saya teman-teman. Guru nggak kalian takut nih. Kutanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Wah ini takut nih orang nih. Takut nih. Targum itu Taurat atau Sama bukan? saya tanya mau atau tidak di room netral. Kalau memang saya kualitas di bawah Bom, berarti Justru saya kamu harus karena berani dong. kamu Berani di atau bawah tidak? kualitas bom saya Kamu nggak mau atau tidak? Intinya mau atau tidak? Kalau Mau atau kau tidak? sudah jelaskan, kau sudah Intinya kau jelaskan. mau atau tidak dengan saya di room netral Superboy? Kau Biar harus ada lulus moderator syarat yang dulu profesional. dong. Mau atau tidak? Lulus Akademis syarat kita di situ dulu. berani atau tidak? Kamu harus lulus Berani syarat atau dulu. tidak? Saya tanya kamu berani atau tidak? Saya hadapi Nggak Kristus berani yang keluar jawab. dari kubur. Takut guru Akhirnya nggak saya tahu ini berani. dengan saya nih. Oke, oke, oke. Paham nggak? Takut guru nggak kamu ini. Kapan Ya, kau takut mau? dengan saya masalah ini, Kapan masalah ini kamu kamu mau? takut. Kapan Berani kamu atau mau? tidak? Saya berani. Kamu mau nggak? Mau. Ayo, kapan? Kapan? Terserahmu. Atur waktu. Oke, kita atur waktu. Kapan Iya. Yesus kapan jadi Kristus? Berani? Yes, iya. Oke, oke. Oke. Kita atur waktunya ya. Silakan. Oke, silakan kamu hubungi Superboy. Silakan. Ya. Oh, kok kamu silakan saya hubungi, kamu hubungi. Mau sama mau, berani atau tidak? Oh, kemana ketawa dia? Mana ketawa dia? Mana ketawa nih dan ini ya? Udahlah Daeng, kamu ini sebenarnya makanya saya bilang gak usah bahas Babel orang Daeng, gak usah bahas Babel orang Daeng, gak usah. Ada Gak ngerti kau dengan Babel orang, gak ngerti kau. Parah ini teman-teman. Ketawa Saya karena sudah udah malu banget menyanggupi. tuh, Daeng. Udah malu. Saya sudah menyanggupi. Meskipun kau itu Oke, bukan saya level. akan hubungi ya, saya akan hubungi ya. Iya, silakan. Saya tinggal Oke. nunggu informasi kapan kau bisa Yesus kapan mencerai. jadi Kristus? Oke. Yes, yes. Oke, Oke. siap. Oke, oke, sudah di sini. Saya tinggal hubungi aja, udah. Saya tinggal hubungi aja, udah. Allahu Akbar. Sebentar malam bagaimana? Oke, sebentar malam saya tidak bisa. Ini hari Minggu. Jangan blokir dong. Jangan jangan report dong. Hari Minggu saya nggak bisa. Saya ada kebaktian. Saya ada ibadah. Oh, berarti kau udah sanggup. Bilang aja. Bukan nggak nggak bisa. sanggup. Saya ada Ya, kebaktian. Saya ibadah. Ada misa sore saya. Saya tadi tidak mau karena kamu itu tidak ada Saya ilmu. ada ibadah sore. Kalau mau hari Senin. Paksa saya. Jadi Kalau saya mau hari ingatkan. Senin. Kalau mau hari Maunya tak Senin. nanti malam. Kalau kau tidak Kalau sanggup mau hari nanti Senin, malam ya saya tidak sudah. mau meninggalkan ibadah saya. Kalau mau hari Senin, Ji. Tidak bisa sebentar Hari malam Senin, ya Ji. Kalau sudah. mau hari Senin, saya Ya ada ibadah sudah. hari Minggu. Kalau kamu Hari nggak Senin sanggup, mau? bilang aja. Hari Senin mau atau tidak? Saya maunya sebentar malam. Oh, nggak bisa saya ada ke gereja. Saya ke Ya, gereja. nggak ada urusan. Ini hari Minggu, saya ke gereja. Bertanggung Nggak bisa, jawab. saya gereja Minggu, gereja sore, nggak bisa. Besok Senin Ah. mau?
Dengarkan. Besok Senin mau? Targum itu Ibrani. Kamu mau besok Senin atau mau? Besok Senin mau atau tidak? Besok saya ada kegiatan. Malam ini saya off. Oke, berarti hari Selasa mau? Selasa? Ada kegiatan saya. Malam hari ini saya Rabu bisa. Mau? Hari Rabu Ada mau? kegiatan saya. Ada kegiatan saya. Hari Kamis mau? Hari Ada Kamis kegiatan mau? saya. Malam ini aja. Hari Jumat mau? Ada kegiatan saya. Hari Malam Sabtu ini. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada kegiatan saya. Hari Minggu saya tidak bisa, saya ke gereja. Iya, artinya Sorry. kok tidak bisa. Berarti kamu saya hanya Jangan nggak bisa hari kau Minggu. mulut Kamu besar. 6 hari nggak bisa. Jangan Berarti kau saya yang mulut menang. besar. Kamu jangan mulut besar. Iya. Dari kapan? Saya 6 hari saya bisa. 1 hari saya nggak bisa. Kamu 6 Oke, hari silakan nggak kau bisa. tentukan. Berarti saya Silakan kau menang. tentukan. Kamu nggak bisa lebih Silakan. banyak. Oke, saya ikut lagi. Kapan? Kapan jadinya? Nggak bisa saya hari ini. Saya Kapan ke gereja. jadinya? Kapan jadinya? Hari Senin besok. Oke, saya ikut. Oke. Jam Oke, berapa? Malam aja. Jam? Malam. Oke. Jam 7. Kita kan samakan waktunya. Oke, Saya juga di Makassar. Ji. Oke, Jadi kita sip. oke. Sip dengan Jam- senang hati. Jam 8 Dita. Terserah kamu. Ku bilang di depan rumahmu, di terasmu, di kamarmu pun aku datang. Mau nggak besok? Yalah, tanya Oke, lagi. jam 8 malam ya. Kita ya. Ikut saja saya ikut aja bos. Oke, gitu loh Bang Juma. Nah, iya dong. Nah, gitu Nah, dah. gitu dah. Oke, sampai di situ saja, yang penting udah selesai. Iya, Thank you banget. silakan bosku. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Udah Iya, janjian terima ya. kasih. Aku tunggu ya. Jangan kau tidak. Oke, besok ya. Tanganmu itu kau lari malah Oke, mencret ya. gimana sama Juma? Udah. Allah Akbar, Masya Allah. Inilah teman-teman Kristen. Saksikanlah wakilmu itu. Saksikan aja sendiri coba. Lihat keadaannya tuh. Mulut besar. Sok paten. Sok bisa Ibrani. Sok hebat. Padahal Targum itu bukan bahasa Ibrani. Targum itu bukan Taurat. Dia kalau Targum itu bahasa Aramaik. Beda kelas. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Kena dia, nangis dia kan. Nangis dia. Sepaten, so nantang. Dia, ini kan temanya jelas tuh. Yesus itu sejak kapan jadi Kristus? Nah, saya katakan di dalam kitabmu, berdasarkan Lukas 2 nomor 11, dia jadi Kristus itu sejak dia lahir. Dia malah kuatkan argumentasi saya. Dia bawa Targum Yonatan, Kejadian 3 nomor 15. Di situ tertulis menurut tafsir daripada Targum ini sendiri, Yonatan ini, bahwasanya ternyata Yesus Kristus itu sudah Al-Masih dari sejak dahulu. Oke, saya iakan. Sekarang semakin kuat posisi Yesus anak Maria, sudah Kristus dari sejak dahulu kala. Lalu siapa yang mati dulu baru jadi Kristus? Nangis dia. Nangis dia. Sopaten mencret. Kasihan deh loh. Umat Islam kelawan dek. Adik. Kau cebok aja belum lurus. Tuhanmu itu 1 apa 3 aja kau belum tahu pastinya. Kau nantang pula langsung dek. Gimana itu dek? Dia salahkan pula tuh lembaganya sendiri. Celaka. Lembaganya sendiri disalah-salahin, teman-teman. Bagaimana ini, teman-teman? Lembaga Bible ternyata salah, teman-teman. Jadi malu kalau saya jadi Kristen, keluar bubar. Ternyata lembaga Bible itu salah. Alamak, siksanya dirimu. Cuman suaranya besar kali ya. Jadi saya milih diam. Kencang kali suaranya, teman-teman. Halo saudara Mesias. Sejak kapan kau jadi Mesias? Dari sejak lahir kah? Halo, atau kau Bang. jadi mayat dulu? Ya.
Sejak kapan Anda jadi Mesias? Nama doang, Bang. Iya, di dalam kitabnya orang Kristen, ya mereka Mesias itu dikenal dengan Kristus. Nah, ada Kristus katanya yang sudah jadi Kristus dari sejak zaman bahla, bahkan dari sejak Kejadian, kitab Kejadian, katanya sih gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu adanya, lalu siapa yang pada hari ketiga di alam kubur begitu keluar baru dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan. Ya, mungkin bisa saya jawab ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awam nih, Bang. Abang, saya bisa diajari Bang bahasa Arabnya, Bang. Di surat Ali Imran ayat 45, Bang. Minta tolong, Bang, ajarin saya awam. Oh, bukan tempatnya belajar di sini, Dek. Ini tempatnya membahas lintas agama, Dek. Ya, saya baca ya, Bang. Iqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Ini apa ya, Bang? Itu kalimah yang keluar dari Allah. Kalau kalam, Bang, kalimat-kalimat, Bang. Setahu saya ya, Bang ya. Oh, gitu. Coba. Makanya Bang, saya kan awam, saya nggak ngerti bahasa Arab, kalau apalagi begitu, bahasa Ibrani, kan Abang paham bahasa semuanya. Kalau begitu, kalam dengan kalimah itu beda. Oh gitu. Kalau kalam bedanya, itu, Bang. Kalau kalam itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalau kalimah itu adalah perkataan yang keluar dari kalam. Gitu ya, Dek. Adik Trud. Gitu ya, Dek Trud. Nah, sekarang saya sederhanakan dulu materinya. Antara ucapanmu dengan mulutmu sama enggak, Dek? Enggak, Bang. Maksud saya begini loh, Bang. Pertanyaan saya sederhana loh, Dek. Sebentar, Bang. Kalau kalimatullah ini, Adik Trud, pertanyaan saya sederhana, Adik Trud. Gini, saya akan silakan. Mulutmu dengan ucapanmu sama enggak, Dek? Gini Bang ya, narasi Abang tadi saya akan terima. Jangan takut dong Bang. Saya akan terima. Surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa Bang? Sederhana loh, Dek. Saya mengatakan samamu. Saya tidak terima itu. Saya tidak terima penjelasan Abang tadi. Saya tidak terima kecuali. Apakah mulutmu dengan suaramu sama, Dek? Pakai waktu aja, mau nggak pakai waktu? Enggak, Dek. Masa anak kecil mau lawan saya tidak terima yang Anda ucapkan tadi, kecuali gini loh. Kalimatullah ini ada surat dan ayatnya, saya terima. Surat ini, ayat ini. Silakan. Dek. Kalam dengan kalimah itu beda, Dek. Kalam itu jangan pakai ketawa-ketawa itu. Anda nggak tahu ketawa. Innama amruhu idza arada an syai'an ayyakula lahu kun fayakun, Dek. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, ada kata kalimat yang Anda baca tadi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sifat melekat pada diri Tuhan, Dek, itu disebut kalam, Dek. Sedangkan kalam ini ketika hendak menciptakan sesuatu, Dek, itu berkalimah, berkata-kata, Dek. Paham sampai situ, Dek? Saya tidak terima. Surat berapa, ayat berapa? Urusanmu, Dek. Urusanmu itu, Dek. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Abang nggak bisa ngajarin saya kan nggak apa-apa, Bang. Masih bocil. Iya, kalau Abang nggak bisa ngajarin saya nggak apa-apa. Makanya saya hanya ingin tahu standar pengetahuan Adik ini gimana. Saya kan minta belajar tadi. Saya kan minta belajar. Adik, oke. Saya minta belajar sama Anda kan. Adik, dengar. Apakah mulutmu dengan ucapanmu sama, Dek? Narasi Anda itu nggak saya terima. Bagaimana? Saya tidak bernarasi. Narasi Anda tadi menjelaskan nggak saya terima, jadi saya nggak bisa menjawab. Saya bertanya loh, Adik. Saya nggak bisa menjawab. Narasi kamu itu nggak saya terima. Kecuali begini, ada surat berapa, ayat berapa. Nggak apa-apa kan? Kamu ngajarin saya. Kamu kan ngajarin saya kan? Itu sama, Dek. Gimana? Kamu kan ngajarin saya. Iya, makanya saya tanya. Apakah mulutmu saya nggak terima narasi, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Adik, coba apa masker dan mulutmu itu sama? Di mana ada kata kalimat di situ? Di mana ada kata kalimat di situ? Apabila Tuhan menghendaki, Allah menghendaki, di mana ada kata kalimatnya, teman-teman pelajarin ya. Maka cukup ada kata kalimatnya. jadi, maka nggak ada kata kalimatnya di situ, Bang. Oke, gini.
Saya gini, Anda jam berapa nanti di Superboy? Anda nggak bisa jawab. Adik saya ini. Ya, saya tidak terima narasi Anda. Dengan ucapanmu sama, Dek. Sudah, saya tidak terima narasi Anda ya. Sama tidak? Karena nggak ada surat ayat yang engkau bawa itu, surat Dek. sekian, ayat sekian. Adik, kalau ayat yang engkau bawa itu, Dek. Saya nggak terima narasi Anda. Adekku yang ganteng dan sedikit agak cantik. Kalau kamu membawa data itu, Dek, kalimatuhu itu atau kalimat dari Allah itu artinya apa, Dek? Perkataan yang keluar dari kalam sifat Allah, Dek. Begitu, adekku yang cantik. Surat berapa, ayat berapa? Anda aja nggak bawa surat berapa, ayat berapa? Kalau adek ini kemudian belum sanggup untuk diskusi level tinggi begini, adek ke sawah dulu. Ini loh Bang, kayak gini maksud saya Bang. Ini ada kalimat, begini maksud saya. Abang tahu? Nah begini Bang, kalau mendalilkan itu ada dalilnya. Nih Bang, saya kasih tahu ya Bang, surat Al-Kahfi. Iya. Sudah. Ayatnya 109. Itulah kalimatullah itu Bang. Apa begitu itu kalau menjelaskan kalimatullah itu coba apa, Abang baca, coba Abang baca. Kalimatullah itu apa? Ya ini ada Bang, ini ada Bang. Iya, kalimatullah itu apa? Ya ini Abang baca. Enggak tahu. Coba Abang baca. Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ya udah kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Sekarang kalimatullah itu apa? Ya ini Bang, Abang baca, saya udah tunjukkan. Yang tahu kan kamu, Dek. Ya, jelaskan berarti Anda enggak tahu kan? Berarti dia enggak tahu teman-teman. Ya udah, kita ke Kamal Superboy nanti malam bagaimana bahas penyaliban mau? Adek, ya kan Anda udah kalah. Kalimat itu apa, ini Bang? Coba Bang baca Bang. Coba kita baca ya. Oke, saya bacakan, Anda artikan ya. Bismillah, saya baca Quran Bang. Itu apa, Dek? Bang, saya baca Quran Bang. Ya ini mau saya baca. Abang kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa? Bang, kalau baca Quran dengarkan ya. Kalimat itu apa, Dek? Saya baca Quran. Iya, saya baca. Kalimat saya bertanya. Enggak usah baca Quran di depanku. Enggak usah. Loh, gimana sih? Abang tahu bahasa Arab katanya. Seperti kamu enggak layak baca Quran. Gimana sih, Bang? Takut. Saya cuma masa dibacakan Qurannya? Iya, saya baca. Kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa, Dek? Kalimat. Saya nggak boleh baca Quran. Ya ini mau saya baca Bang, saya baca dulu, nggak bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu artikan ya Bang. Abang kan tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Arab. Betul ya, bantu artikan ya. Silakan. Oke. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla Bang, jangan Bang, saya baca Quran jangan digitukan Bang. Abang nggak masa sama firman Allah Abang nggak tertib? Iya, kamu kenapa sensitif kali, Dek? Kenapa, Dek? Bang, Abang Muslim atau bukan? Ya, kamu kenapa terlalu Abang sensitif? Muslim atau bukan? Bang, kenapa saya baca kamu sensitif, Quran. Dek? Adek, kenapa, Dek? Kamu kenapa, Dek? Gimana ini teman-teman? Kamu takut sama saya? Saya minta tolong kamu loh, Bang. Kamu ngapain di sini, Dek? Kamu minta tolong kamu loh, artikan ayat ini loh. Oh, saya kan nggak tahu bahasa Arab. Saya nggak bisa artikan. Oh, Dek. Kamu buka-buka Google di situ. Saya nggak bisa artikan, Dek. Kamu buka-buka Google ayat ini yang saya kasih. Enggak. Saya nggak buka Google. Oh, ya udah Bang, artikan Bang. Saya minta tolong Bang, artikan Bang. Saya nggak tahu, Dek. Hah? Enggak tahu. Oh, tahu tentang penyaliban pasti tahu kan? Enggak tahu juga, Dek. Enggak tahu juga. Iya, enggak tahu juga. Berarti Bang siapa yang digantung di kayu salib? Enggak gini aja Bang. Kamu yang digantung kamu. Ke Kamal Superboy mau nanti malam. Kita bahas penyaliban yuk. Kamu yang digantung, Dek, di salib, Dek. Mau bahas penyaliban mau? Ini temaku kenapa, Dek? Kamu nggak mau bahas? Mau. Ini tema kenapa? Abang kan katanya tadi nggak tahu. Ini kenapa tema saya nggak dibahas, Dek? Kenapa harinya kesini? Katanya abang tadi katanya nggak tahu. Ya udah saya nggak maksa. Adek, ini tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Gimana Bang? Ini ada tema. Gimana Bang? Mau Bang? Ini ada tema. Ini ada tema. Kamal Superboy Bang. Ini ada tema, Dek. Ini mau nggak Bang? Bang saya nggak maksa loh. Abang nggak tahu juga nggak apa-apa Bang. Ini ada tema, Dek. Mau Bang? Jam berapa katanya saya dengar Abang free? Ada tema. Nanti malam Abang free. Gimana Bang? Ini ada tema, Dek. Bang Juma yang pintar bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ini yang ada tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Mau tidak Bang? Ini ada tema, Dek. Oke, saya hitung ya Bang. Ya, 1,
2, Gak apa-apa, dia ngitung sendiri. 3, Ya. 4. Terus? Tema kamu nggak Satu sanggup, lagi Dek. bang, sampai 5 bang. Satu lagi bang. Kamu nggak bisa bahas tema, ku hitung ya. Satu lagi bang, satu lagi bang. Ya, Host, sampai 5 perhatikan bang. host, kalau dia sampai 5 nggak bisa dia bahas tema, Iya, turunkan. takut 1, dia, takut dia teman-teman. Nanti malam bang, 2, kita bahas penyaliban bang. 3, Di Komal Superboy mau. 4. Teman-teman dia Lima. takut, dia nggak paham Ternyata Quran dia teman-teman. nggak Sekalinya bisa. dia nggak paham Al-Quran. Saya datang minta belajar bang. Ini tema, Dek. Ada tema. Saya minta belajar itu tadi itu kan. Saya Salah. bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu. Almasih itu apa bang menurut Saya Quran? bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu, Dek. Oh berarti bukan gurumu. saya lawan abang. Bukan juga, bukan. Kamu bagi saya hanya kucing kurap, Dek. Berarti mau diskusi sama saya di Komal Enggak juga, Superboy. saya juga enggak mau. Bahas Kalau penyaliban. kamu tidak bahas tema ini, Mau tidak? berani Atau nggak gini bahas aja lah tema bang. ini? Bang Almasih Berani itu nggak? Almasih Ini itu lucu, apa bang lucu, dalam ini bahasa lucu. Arab? Sudah ada tema, malah lari kemana-mana. Ya, Kenapa, takut Dek? dia teman-teman ya. Dia udah ngitung sampai 5 ya. Dia udah kamu takut ya. bahas ini? Tuh, betul. Kenapa kau takut ini bahas? Takut kau bahas ini kenapa? Jadi gini Kenapa, teman-teman ya, teman-teman di bawah. Kenapa sebenarnya kamu bahas Juma ini takut nggak ini? tahu apa-apa dia. Dia nggak tahu Quran. Kenapa kau tidak mau bahas Tapi ini? sudah Kenapa? melakukan debat. Mampus kau sana. Ada tema di sini, Dek. Jangan kau lari kemana-mana. Mau bahas Al-Quran dengan saya. Temanya bukan sedang membahas Al-Quran. Bukan sedang membahas yang lain, Dek. Bahas yang ini. Jangan pansos di sini. Oke teman-teman. Siapa lagi Kristen yang mau naik bahas tema? Jangan bahas yang lain. Biar kita ada edukasi. Teman-teman Muslim jangan minta permintaan dulu ya. Kita fokus ke Oten. Banyak kali yang minta ini tapi Muslim semua. Coba klik di bawah yang non Muslim, ketik 1. Biar dinaikkan. Banyak kali permintaan. Oke? Ada Halo lagi? bang. Ya, halo. Apa kabar? Fine, fine. Fine, fine. Bagaimana? Anda sudah melihat diskusi tadi? Maaf bang ya. Sebelumnya aku minta maaf loh bang ya. Soal agama sih, gua mau agama mana? Agama Hindu, agama sini. Karena aku belum mendalami agama gitu. Cumanya aku pengen belajar aja gitu. Mungkin aku tahu itu tema abang, Yesus kapan jadi Kristus gitu. Iya. Cumanya di dalam keagamaan ini apa sih yang kita cari bang? Kebenaran dan penyampaian kebenaran itu harus sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi- Arti kata kiamat apa bang? Di dalam dunia ini ada dua yang berperang, kebenaran dan kejahatan. Paham ya? Ya. Iya. Iya. Terus kamu posisinya di mana? Di kejahatan atau di kebenaran? Menurut saya sesuai dengan perilaku saya sehari-hari, aku itu tidak tergolong orang jahat, tidak tergolong orang baik juga, karena tidak menyakiti orang lain. Oh gitu aja. Ya, Ya sudah. Terus tujuannya naik ke sini apa, Dek? nah, tujuan aku pengen tahu aja tujuan kita itu mencari atau memeluk satu agama itu tadi intinya apa di akhiratnya gitu. Iya. Kamu agamamu apa dulu? Sebelumnya aku sih agamanya sih itu kan aku punya marga tuh bang, otomatis Nasrani bang. Jadi, Nasrani mana ada di Indonesia ini? Nggak ada Nasrani. Nasrani itu dari Bani Israel. Iya maksud saya Kristen bang. Ah, kalau Kristen itu baru dari Romawi, itu baru betul. Ntar ya. Apa harus sesuai dengan fokus tema kita ini bang? Kalau fokus tema aku nyerah bang.
Nggak ngerti aku bang, soalnya agama belum mendalami aku gitu. Tunggu. Kenapa nggak dalami agamamu, Dek? Kamu nggak yakin? Kamu nggak yakin dengan? Bang. Bukan nggak yakin. Tapi inti dan pada dasarnya saya itu, menurut saya agama itu tidak ada mengajarkan yang kebaikan, tapi manusianya yang apa? Yang kadang bobol gitu. oh gitu. Jadi menurutmu semua Tuhan itu sama? Menurutku satu, intinya satu itu, menyembah. Ya satu. Menyembah pencipta, maha pencipta. Berarti ada yang menyembah bukan pencipta di antara Islam dan Kristen, kan begitu? Karena karena sembahan itu kan Tuhan itu cuma satu kan? Ya, perbedaannya menurut saya antara agama Islam dan Kristen ya bang. Kristen. Iya. Menurut saya itu perbedaannya cuma itu, yang juru selamatnya gitu, ataupun kalau orang abang bilang itu nabinya gitu kan, kayak orang abang Muhammad ya. Enggak, perbedaan mencolok antara Islam dan Kristen itu, agama Islam itu sumbernya jelas, yaitu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan agama Kristen itu tidak bersumber dari Yesus. Itu aja perbedaannya. Sampai sini paham? Sumbernya dari Muhammad. Islam sumbernya dari Muhammad. Iya, betul. Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi, lalu kemudian menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan agama Kristen ini tidak berasal dari Yesus. Tapi Kristen membawa-bawa nama Yesus. Itu kawan. Menurutku sih menurut fakta sejarah bang ya, menurutku sih gini bang ya, aku berasumsi bang ya, kayak gini bang ya. Dalam keagamaan kami itu diajarkan untuk mencari hidup yang kekal gitu. Iya, siapa? Anak-anak yang keluar dari kubur itu? Ya, maksudnya bukan kayak gitu bang. Lah, faktanya begitu. Kalian menuhankan hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Kekal artinya bang, bangkit dari kematian bang. Kekal bangkit dari kematian. Semua manusia akan bangkit dari kematian. Tidak ada orang yang mati kekal. Semuanya akan bangkit nanti antara surga dan neraka tempat kembalinya. Kan gitu. Nah, agama gimana? Kristen udah punya fakta bang, udah punya sejarah gitu bahwasanya di mana yang jadi yang punya hidup kekal gitu. Di mana? Hari ketiga dia itu kan ketiga dia itu udah bangkit gitu. Berarti dia hidup kekal di surga gitu. Yang bangkit pada hari ketiga itu bukan anak Maria. Lah, kok abang pula yang nyebut kayak gitu sementara di anak Maria kayak gitu loh bang. Anak Maria berdasarkan kitab saudara dari sejak lahir dia sudah Kristus. Lukas 2 nomor 11. Sedangkan yang keluar dari kubur, nanti dia keluar dari kubur baru dilantik menjadi Kristus. Beda. Aduh bang, itu dalil. Bahasanya kok kayak gitu bang, dilantik sementara itu Tuhan Yesus itu ataupun Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalil. Masa harus keluar dari dalil kitab Anda sendiri? Jangan dong keluar dari kitab Anda sendiri. Itu larinya ke dogma artinya. Kalau Anda keluar dari dogma namanya. Apa? Anda keluar dari dalil. Lebih mengutamakan dogma. Harus mengutamakan dalil. Makanya tadi tema saya kepada RK itu kan mengatakan dirinya hebat. Nah, ternyata dia 0, kosong. Ngajak bahasa Ibrani ternyata kosong juga. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai Kristus itu kan dia sudah Kristus dari sejak lahir. Berdasarkan dengan dalil. Nah, terus siapa yang dilantik nanti dia jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu siapa? Yesus itu kan istilahnya kayak gini bang. Yesus itu kan nama, bukan apa? Gelar. Kalau Kristus nama. Seperti Bang Juma, namanya Bang Juma kan gitu. Iya, maksud saya Yesus itu nanti jadi Kristus pada saat dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11.
Dia lahir sudah jadi Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Lahir hari ini Kristus. Berarti pada saat ibunya ngeden keluar brojol, dia sudah Kristus di situ. Tapi ada yang nanti keluar dari kubur baru jadi Kristus. Justru itu bang yang membuatkan saya bang, bahwasanya dia itu juru selamat bang. Iya, Nanti keluar lahir, dari bukan dari situnya. Saya tidak tanya itu, Dek. Saya tidak sedang membahas itu. Yang saya tanya tentang tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Ternyata sejak lahir. Kalau begitu, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Kan kalau Yesus sejak lahir, artinya dia jadi mayat ke, dia mati ke, dia mau bangkit ke, tetap aja Kristus dari sejak lahir. Tapi oknum yang kamu sembah ini, nanti dia jadi Kristus setelah dia dari alam kubur selama 3 hari. Maka pertanyaan saya, siapa oknum tersebut? Pasti bukan anak Maria, karena anak Maria sudah Kristus dari lahir. Bahkan si RK tadi mencoba untuk mengambil kitab Targum, artinya dia jelaskan dalam Kejadian 3:15, Yesusnya itu sudah Kristus sejak dari dulu, dari zaman Kejadian. Nah, kalau begitu siapa ini yang baru Kristus setelah dia mengalami kematian dulu? Kan tadi udah Kan oknum yang bang, berbeda. Bang, kan tadi saya udah menyebutnya bang. Perbedaannya Apa itu cuma tadi abang menuhankan Muhammad bukan? Enggak dong. Masa kita tuhankan manusia yang emang Kristen? Terus kami menuhankan Yesus. Ya, bukan? Harusnya abang tahu itu. Kalian menuhankan orang yang keluar dari kubur, yang baru jadi Kristus, dan yang menjadikan dia Kristus adalah Tuhan. Dijadikan dia Kristus untuk pelaku kejahatan. Itu dalil. Juru selamat bang. Juru selamat sama seperti Nabi Muhammadmu bang. Juru selamat bagi Melalui Kristen. Yesus. Juru selamat yang dengar saudara, juru selamat bagi Bani Israel itu adalah anak Maria yang Kristus dari sejak bayi. Sedangkan juru selamatnya Kristen adalah yang keluar dari kubur. Beda antara juru selamat, dengar. Juru selamatnya Yahudi di dalam Matius 15:24, dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu juru selamat yang untuk Bani Israel. Ada juga juru selamat pengakuannya untuk seluruh dunia. Siapa dia? Baca Matius 28 nomor 18 nomor 19. Itu adalah Kristus yang berbeda. Ada Kristus untuk Bani Israel toh, ada Kristus untuk seluruh dunia. Kristus untuk dunia itu baru jadi Kristus setelah dia dibunuh selama 3 hari. Sedangkan Kristus untuk Bani Israel dari sejak lahir dia sudah Kristus memang. Beda. Sampai akhir, sampai dia dipenyalipan, sampai dia bangkit, dia itu Kristus loh bang. Kalau Yesusnya, kok bisa Anda baca kisah para bang rasul. menyebutnya setelah disalib, setelah dikuburkan dia baru jadi Kristus gitu. Dalilnya ada. Kisah para rasul 2 nomor 36. Untuk itulah Yesus yang kau salibkan itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Dan sebelumnya juga udah ada juga bang ayatnya menjelaskan bahwasanya dia itu udah lahir sebagai Kristus bang. Itu beda. Ini mati dulu. Yang bisa menyebutnya beda. Ini yang keluar dari kubur nanti jadi Kristus setelah dia mati. Dari lahirnya bang. Itu Yesus. Itu Yesus anak Maria dari lahir. Jadi maksud abang Yesus sama Kristus itu ada versi perbedaan gitu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Kristus palsu. Saya nggak pernah Kristus palsu, yang ada nabi-nabi palsu.